Selamat berjumpa kembali bersama saya ini untuk kita belajar mata pelajaran matematika. Dan puji Tuhan, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekali lagi, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, jadi kalau di dalam suatu persamaan kuadrat jika diberikan, tentu kita akan cari akar persoalannya, akar masalahnya seperti apa, dan ini kita selesaikan dengan salah satu cara, yaitu dengan cara memfaktorkan. Untuk selanjutnya mari perhatikan di papan. Baik. Oke, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang saya awali dengan kalimat terbuka. Katakanlah ini bagian pertama. Ya, nah kenapa harus ada kalimat terbuka? Di dalam matematika, jika kita pelajari tentang kalimat terbuka, ini memberikan suatu pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Misalkan pernyataan itu saya tulis seperti ini: PQ atau P kali Q sama dengan 0. Ya, P kali Q sama dengan 0. Nah, andai kata kita ambil Q ini, Q tidak boleh bernilai 0. Ya, kalau Q tidak boleh bernilai 0, bagaimana seharusnya P sehingga hasil perkalian P terhadap Q tadi 0? Maka untuk P, tentu P tersebut bernilai 0 atau P sama dengan 0, sehingga 0 ini kalau ada kalikan atau kita kalikan dengan suatu bilangan selain 0, hasilnya pasti 0. Sehingga ini 0 dikali suatu bilangan yang bukan 0, hasilnya sudah pasti 0. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, misalkan kita punya PQ, Q dikali P sama dengan 0. Kita ambilkan P ini tidak sama dengan 0. Bagaimana dengan Q? Tentu Q ini harus bernilai 0, sehingga 0 dikali suatu bilangan tanpa 0 adalah 0. Kemudian kalimat yang ketiga, P dikali Q sama dengan 0. Tentu ini punya kemungkinan, ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga, sehingga hasilnya 0, yaitu P-nya sama dengan 0 dan Q-nya juga sama dengan 0, sehingga 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Ya, itu berkaitan dengan kalimat terbuka, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk suatu persamaan, misalkan perhatikan halaman 47, contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Saya tuliskan soalnya. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah 5 sama dengan 0. Ya, 2 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk soal nomor 1 atau nomor 1 ini, kita perhatikan di sini bahwa
dari kedua faktor yang kita ambil, ini ada satu faktor yang mengandung variabel, yaitu x tambah 5. Kita ambil x tambah 5, ini sama dengan 0, sehingga x ini sama dengan negatif 5. Nah, sehingga untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan 2 kali x tambah 5 sama dengan 0, maka penyelesaian itu adalah x sama dengan negatif 5. Ini penyelesaiannya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah misalkan saya ambil, kita diminta untuk menentukan, misalnya ini contoh 2, ini contoh 1, ini contoh 2. Tentukan penyelesaian dari 2 min atau 2 kurang 3y dikalikan dengan 5 tambah 2y sama dengan 0. Oke, nah bagaimana dengan cara untuk menyelesaikan persamaan ini? Tentu kita punya 2 suku, yaitu 2 kurang 3y dan 5 tambah 2y. Perhatikan polanya, ini sebagai B, ini sebagai Q, sehingga hasil perkalian harusnya mendapatkan nilai dong pada luas kanan. Maka kita buat seperti ini, 2 dikurangi dengan 3y sama dengan 0. Ini menjadi min 3y sama dengan min 2 dari yang ini persamaan ini. Kemudian karena kedua ruas ini sudah bernilai negatif, maka y sama dengan 2/3. Atau ini maksudnya pilihan lain ya, kita bisa gunakan atau. Selain 2/3, jadi kalau y 2/3, kalau kita substitusikan ke dalam persamaan ini, tentu ruas kanannya sudah pasti nilainya 0. Atau kita bisa pakai nilai y yang lain, pilihan lain, yaitu kita pakai 5 ditambah dengan 2y sama dengan 0, maka ini menjadi 2y sama dengan min 5, maka y sama dengan min 5/2. Y sama dengan min 5/2, atau kita bisa tuliskan y itu sama dengan min 1/2. Ya, seperti itu. Inilah penyelesaian daripada persamaan-persamaan diberikan baik itu pada contoh 1 dan contoh 2. Contoh 2 penyelesaiannya itu adalah y sama dengan 2/3 atau y sama dengan min 1/2. Ya, ini untuk kalimat terbuka saya sertakan dengan contohnya. Nah, sekarang kita akan perhatikan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Perhatikan pada halaman 48 untuk penjelasan berikutnya. Namun sebelum itu saya harus menghapus papan. Oke, perhatikan pada halaman 48, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, saya memberikan 4 poin di sini, yaitu yang pertama itu adalah faktorisasi dengan hukum distributif ya. Yang pertama ini faktorisasi dengan hukum akan hukum atau sifat distributif. Oke. Nah, sifat distributif itu berbunyi sebagai berikut. Itu yang pertama, ax kuadrat ditambah dengan abx ini sama dengan ax dikalikan dengan x ditambah dengan b. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah AP kuadrat dikurangi dengan bukan AP tapi PX kuadrat ya. Saya pakai kalimat yang dalam buku. PX kuadrat dikurangi dengan PQX ya. Ini sama dengan PX dikalikan dengan X dikurangi dengan Q. Oke, ini faktorisasi hukum distributif. Nah, kemudian yang kedua, atau saya berikan contohnya dulu. Sudah, saya langsung ke kedua dulu. Sekarang yang bagian kedua itu faktorisasi selisih dua kuadrat. Faktorisasi selisih dua kuadrat. Nah, di situ dituliskan X kuadrat kurang dengan Y kuadrat ini sama dengan X ditambah dengan Y dikali X kurang Y. Ya. Jadi penulisan X kuadrat kurang Y kuadrat ini kita sebut sebagai selisih dua kuadrat. Nah, selisih dua kuadrat seperti ini kalau kita buat faktor, maka kalimat kanan ini merupakan faktor dari selisih dua kuadrat ini. Faktornya berbunyi X ditambah Y dikalikan dengan X dikurangi Y. Kemudian yang ketiga itu faktorisasi bentuk. Ya. Faktorisasi bentuk. Faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Ya. BX faktorisasi bentuk X kuadrat tambah BX ditambah C dengan syarat itu ya, dengan syarat artinya tidak perlu pakai syarat masalah ya. Nah, yang seperti ini maka kita harus mampu menentukan dua bilangan yang sama yang kalau kita ambil hasil kalinya itu, hasil kali dua bilangan itu misalkan ini adalah P dan ini Q. Maka hasil kali P itu sama dengan C, kemudian penjumlahan dari P terhadap Q ini sama dengan B, sehingga B di sini ini sama dengan P dikali Q dan C itu sama dengan B itu sama dengan P tambah Q dan C itu sama dengan P dikalikan dengan Q, seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya yang keempat ini faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ya, ditambah dengan C. Syaratnya itu A tidak boleh 1, A tidak bernilai 1. Jadi dia bisa bernilai tidak boleh bernilai 1 dan 0 juga sudah pasti tidak ya, dia tidak sama dengan 0 juga ya. Nah, untuk keempat jenis faktorisasi ini, bagian yang keempat bentuk faktorisasi dari AX kuadrat tambah BX tambah C ini kita selesaikan yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini saya terus kembali AX kuadrat tambah BX ditambah C ya, ini sama dengan AX kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah dengan PX ditambah dengan QX ditambah dengan C ya, dimana syarat yang diberikan di situ dituliskan bahwa P kali Q ya, P dikali Q itu sama dengan A kali C
dan P tambah Q itu sama dengan A ditambah C. P kali Q ini sama dengan Q. Ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh pada soal yang saya berikan. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan persamaan 3x tambah 1 kalikan dengan x min 1 atau x kurang 1 sama dengan 2x kurang 2 pangkat 2 atau kuadrat. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Persamaan ini memang agak panjang dan dia belum memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana pada ruas kiri dan ruas kanan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini belum melibatkan nol. Nah, bagaimana cara kita sederhanakan ini atau kita selesaikan untuk mendapatkan penyelesaiannya? Caranya itu adalah kita tulis kembali 3x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 2x min 2 pangkat 2. Untuk yang ruas kiri tentu kita kali maksud ya, yaitu 3x dikalikan dengan x menjadi 3x dikali x menjadi 3x kuadrat, kemudian 3x dikali min 1, maka di sini tentu kita dapat min 3x. Kemudian 1 dikali x, 1 dikali x itu dapat x, 1 dikali min 1 ya, sorry, ini harus tambah 1 dikali x tentu kita dapat x, kemudian 1 dikali min 1 dapat min 1, ini sama dengan, nah yang model seperti ini 2x kuadrat kurang 2 kita punya rumus itu seperti ini, rumus seperti ini, ada satu rumus A min B atau A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Ini ada salah satu rumus seperti ini. Dan karena itu yang ini menjadi 2x kuadrat, maka 2 kuadrat x kuadrat, maka dapat 4x kuadrat dikurangi dengan 2 kali AB, 2AB, 2 kali ini dikali itu, maka dapat 2, 4, 8 menjadi 8x ditambah dengan 4. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cara kita kumpulkan suku yang sejenis, artinya ruas kanan ini nanti dari 0, maka semua yang di kanan kita pindahkan ke kiri, yaitu kita dapat 3x kuadrat dikurangi dengan 4x kuadrat, 4 kita pindahkan tadinya negatif, kemudian dikurangi dengan 3x kurang 3x, ini jadinya tambah dengan 8x, kemudian oh ya, di sini masih ada ini saya hapuskan dulu. Ini min 3x tambah x, min 3x tambah x kita dapat min 2x ya. Kita punya min 2x ya, min 2x, maka ini ditambah dengan 8x dikurangi 1, ini kurang dengan 4 sama dengan 0. Oke, hampir memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga kita dapat min x kuadrat, min x kuadrat itu adalah dari 3 kurang min x kuadrat kurang 4x kuadrat. Lalu ini ditambah dengan 6x karena min 2x tambah 8x. Kemudian min 1 kurang 4 dapat min 5. Ini sama dengan 0. Ya, kita sudah sampai pada min x kuadrat ditambah dengan 6x kurang 5. Nah, supaya koefisien daripada x kuadrat ini tidak bernilai negatif seperti ini, maka kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Nah, karena itu kita dapat x kuadrat
dikurangi dengan X ditambah dengan 5 sama dengan 0 ya. Yang ini artinya kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Oke. Ya, saya seperti ini. Nah, sekarang ini hampir dapat penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini sudah memenuhi bentuk yang ketiga di faktorisasi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. X kuadrat kurang X tambah 5. Jadi jangan berpikir bahwa dalam persamaan itu semuanya harus positif kayak yang rumus ini itu nanti kita kaku. Tidak seperti itu. Dia kadang memunculkan yang nilai dalam operasi itu melibatkan negatif atau operasi pengurangan bukan dilibatkan. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan penyelesaiannya, tentu dengan melihat sifat yang ketiga ini, kita perhatikan bahwa 5, kita ambil dua bilangan nih. Kita ambil dua bilangan yang hasil kalinya itu 5 dan kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah min 6. Nah, dua bilangan kita ambil misalnya 1, 5 karena untuk mendapatkan 5 cuma ada 1 dan 5. 1 kali 5 dapat 5 karena positif. Tetapi ketika jumlahkan 1 tambah 5 hasilnya positif 6. Tapi di sini kan negatif 6. Berarti salah untuk 1 dan 5. Oke, kita letakkan negatif. Dua-duanya berarti negatif. Negatif 1 kali negatif 5 dapat positif 5. Negatif 1 ditambah dengan negatif 5 dapat negatif 6. Oh, kalau begitu ini sudah ketahuan nih. Maka kita tuliskan faktornya. Faktor dari X kuadrat kurang X tambah 5 ini kita tuliskan faktornya itu adalah X dikurangi dengan 1. X dikurangi 1 dikalikan dengan X kurang 5. X dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah ketahuan. Oleh karena itu kita tuliskan X kurang 1 sama dengan 0. Kita punya X sama dengan kita pindah ya. X sama dengan negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi positif 1. Atau kita punya pilihan lain, kita ambil min 5. X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Oke, jadi kita tulis jadi penyelesaian persamaan kuadrat atau penyelesaian dari 3x tambah 1 dikali x min 1 sama dengan 2x kurang 2 pangkat 2 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Kalau tidak percaya coba buktikan sendiri. Misalkan x itu bernilai 1. 3 dikali 1 3 tambah 1 4. Kemudian 1 kurang 1 hasilnya adalah 0. 0 dikalikan dengan 4 ke sini dapat 0. Sekarang bawa 1 itu ke sini. 2 dikali 1 2. 2 kurang 2 0. 0 pangkat 2 0. 0 sama dengan 0. Berarti ini memenuhi hukum penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, baik, itu untuk salah satu contoh yang saya berikan. Nah, sekarang saya juga bisa memberikan contoh yang lain untuk kalian bisa kerjakan. Sebelum itu saya hapuskan dulu papannya, bagian ini saya hapus. Oke, anak-anak, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Saya berikan contoh yang lain. Tentu contoh yang lain ini saya ambil pada halaman 50 contoh 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Contoh lain, katakan lain contoh 2. Saya tuliskan tentukan penyelesaian dari persamaan
M kurang 2 per M sama dengan 7M per 8. Ya, M kurang 2 per M sama dengan 7M per 8. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan tersebut? Oke, kita jawab. M kurang 2 per M sama dengan 7M per 8. 7M per 8. Pada persamaan tersebut masih melibatkan bilangan pecahan, yaitu pada ruas kiri 2 per M, ruas kanan 7M dan 8. Nah, untuk mengatasi bilangan pecahan seperti itu, sekarang kita ambil dua bilangan, yaitu M dan 8. Ya, yaitu M dan 8 kita ambil. Kita ambil M dan 8, maka kita ambil ya, saya tuliskan sini. Ambil M kali 8 sama dengan 8M. Ya, sama dengan 8M. Nah, sekarang 8M ini kita ambil untuk kalikan dengan semua yang ada di ruas kiri dan kanan. Artinya begini, 8M dikalikan dengan M kurang 2 per M sama dengan 8M dikalikan dengan 7M per dengan 8. Oke. Nah, sekarang kali masuk di M kali 8M kali M, maka dapat 8M kuadrat dikurangi dengan 8M dikali 2 per M, maka kita punya ini 8M dikali 2 per M, ini sama dengan, oke, ini sama dengan, saya tulis kembali, 8M dikali 7M per 8. Untuk ini sama 8M pangkat 2 atau 8M kuadrat. Nah, ini MM selesai, dicoret saja, maka 8 kali 2 dapat 16, maka ini kurang dengan 16, ini sama dengan 8 dengan 8 pun selesai. M dikali 7M, maka kita punya 7M pangkat 2 atau 7M kuadrat. Nah, maka sekarang kita pindahkan, yaitu 8M pangkat 2, ini temannya adalah 7M pangkat 2, ini kurang 7M kuadrat. 7M kuadrat dikurangi dengan 16 sama dengan 0. 8M kuadrat kurang 7M kuadrat dapat M pangkat 2, M kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang M kuadrat kurang 16, tentu kita akan melibatkan yang bagian kedua ini, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Karena 16 ini kan dapat dari 4 pangkat 2, maka ini M kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat sama dengan 0, maka dengan menggunakan sifat yang kedua ini kita tuliskan M faktornya yaitu M tambah 4 dikalikan dengan M kurang 4. Oke, sama dengan 0, kita peroleh M tambah 4 sama dengan 0, lalu M ini sama dengan min 4 ya, karena kita pindahkan, atau kita ambil yang M kurang 4, kita ambil M kurang 4, atau M kurang 4 sama dengan 0, sehingga M itu sama dengan positif 4 ya. Inilah penyelesaian dari penyelesaiannya adalah M sama dengan 4 atau M sama dengan positif 4. Kalau tidak percaya, coba diuji saja di sini. Ambilkan M sama dengan 4, bawa ke sini saja, misalkan 4 pangkat 4 16 ya, kemudian dikurangi dengan
hasilnya 0. Oleh karena itu tidak dilakukan lagi untuk penyelesaiannya yang min 4 atau yang sama dengan positif 4. Ya, itu untuk contoh, anggap saja sebagai contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh yang terakhir saya berikan, untuk contoh terakhir, saya ambil pada halaman 51. Tentukan penyelesaian persamaan. Contoh 3 di sini. Contoh 3. Tentukan penyelesaian persamaan x kuadrat ditambah dengan 12x tambah 5 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dengan cara tuliskan 4x kuadrat ditambah dengan 12x tambah 5 sama dengan 0. Ini memberi bagian keempat. A-nya bernilai 4, B-nya bernilai 12, C-nya bernilai 4. Nah, dengan melibatkan bentuk yang keempat ini, kita ambilkan. Ini kita ambil 4 dikali 5. Perhatikan, ambil 4 kali 5 di sini. 4 dikali 5. 4 dikali 5 ini tentu dapat 20. Nah, dari yang 20 ini kita akan tentukan lagi dua bilangan yang mana kalau kita kalikan dapat 20 dan kita jumlahkan dapat 12. Kita tidak mungkin pakai 4 dan 5 karena 4 kali 5 dapat 20, betul atau benar. Hanya saja 4 tambah 5 bukan 12. Harusnya 12, maka 4 kali 5 tidak mungkin. 4 kali 5 Anda bantu kita untuk mendapatkan nilai ini. Setelah itu nilai 20 ini menjadi patokan kita untuk targetkan dapat 12 ini. Maksudnya begini, kita cari dua nilai atau cari dua bilangan yang hasil kalinya 20 dan dua bilangan itu kalau kita jumlahkan dapat 12. Kita pasang 2 dan 10 misalkan. 2 dikali 10 dapat 20. 2 kali 10 dapat 20. Lalu 2 ditambah dengan 10 dapat 12. Nah, itulah dia. Maka bentuk ini kita tuliskan lagi menjadi 4x kuadrat ditambah dengan 12x ini kita gantikan menjadi 2x ditambah dengan 10x, ya, ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. 2x tambah 10x jadinya 12x, tapi caranya itu dari sini. Caranya dulu, jangan langsung 12x jadi langsung mentang 12x sama 10x itu nanti salah kemudian kalau penyelesaian itu. Nah, sekarang kita faktorkan 4x kuadrat ditambah 2x ini di dalam huruf kemudian ditambah dengan 10x ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. Ya. Sekarang untuk 4x kuadrat tambah 2x ini cari faktor yang sama, dan untuk mendapatkan faktor yang sama tentu di sini adalah 2x, ya. 2x. Kenapa? Karena di sini ada 2x, ini pun pasti ada 2x, sehingga di dalam sini terdapat 2x ditambah dengan 1. Kalau kalian masuk 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x dikali 1 dapat 2x. Kalau kalian masuk kembali ke sini. Nah, kemudian ini ditambah dengan perhatikan untuk bagian ini 2x 10x ditambah 5. Cari faktor yang sama yang harus bisa dikeluarkan. Yaitu tentu di sini adalah 5, sehingga di sini kalau 5 dikali sesuatu dapat 10x, dapat di sini adalah 2x. 5 dikali 2x dapat 10x. Ini tambah dengan 1, 5 dikali 1 5 sama dengan 0. Nah, oke, ini belum faktornya. Sekarang kita tentukan faktornya dengan menggunakan sifat distributif. Maka ini yang bagian cross kiri kita buat faktor dari yang ini, yaitu 2x ditambah dengan 5. 2x tambah 5 dikalikan dengan, karena ini kan sama, ambil salah satunya, yaitu dikalikan dengan 2x ditambah 1 sama dengan 0.
Inilah faktor dari 4x kuadrat tambah 12x tambah 5. Nah, sekarang kita tentukan penyelesaiannya, yaitu kita cari nilai x yang mengandung sehingga nanti ruas kanannya jadi 0. Maka pertama kita ambil 2x ditambah 5 sama dengan 0. Lalu 2x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 2 atau X sama dengan 5 per 2 ini kita bisa bawa ke dalam pecahan campuran, yaitu min 2 1 per 2. Nah, kita punya pilihan lain atau ini kan pilihan lain. Kalau tidak pilih ini, kalau bisa pilihan lain. Tapi dua-duanya benar. Kita punya pilihan yang lain itu adalah 2x tambah 1 atau kita ambil 2x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan jadinya negatif. Ini menjadi x sama dengan min 1 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan min 2 1 per 2 atau x sama dengan min 1 per 2. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ada 4 bagian dan beberapa soal juga saya sudah jelaskan. Sekiranya nanti dalam penyelesaian soal ada yang kesulitan, bisa kalian tanyakan ke saya untuk saya jelaskan lebih baik lagi kepada kalian. Terima kasih dan salam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.